Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri dan jajarannya, ya, Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmat dan hidayahnya kepada beliau. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Sekarang ini Pak ya, dengan adanya wabah ini bukti ya kekuasaan Allah. Ada orang kelihatan sehat gitu ya, besoknya meninggal gitu ya. Inilah kekuasaan Allah. Manusia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi ya kita beraneka ragam Pak ya. Ada yang kena batuk-batuk aja gitu ya. Ada yang kena sampai lemes gitu, beraneka ragam. Ini berlebihan imun nggak boleh, kekurangan juga nggak boleh, Pak ya. Ini Masya Allah, ini virus ini yang berlebihan juga nggak boleh berlebihan imunnya, berbahaya juga. Yang kekurangan juga nggak boleh. Jadi disuruh yang sedang-sedang saja. Ya, jadi nggak usah cemas gitu ya, nggak usah takut. Semuanya itu adalah ketentuan Allah. Jadi kalau di dalam beberapa hadis, kalau orang itu meninggal yang mendadak dan kategorinya itu adalah perut, kalau seorang muslim maka matinya syahid. Ya, syahid akhirat ya. Bukan syahid itu macam-macam Pak. Ada syahid dunia akhirat. Nah itu orang yang perang. Nanti ada lagi syahid dunia. Nah itu orang yang perang ingin dipanggil syuhada. Nah itu syahid dunia. Akhirnya wallahu alam. Nanti ada yang syahid akhirat. Syahid akhirat itu di beberapa hadis yaitu disebabkan karena sakit perut yang mendadak, baghtatan. Nah itu kategorinya syahid akhirat. Termasuk orang hamil terus melahirkan, tiba-tiba kekurangan apanya gitu ya, sehingga menjadikan meninggal, itu juga syahid akhirat. Ya, jadi bermacam-macam ya Pak ya. Ya,
Salawat dan salam kami limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga ataupun kelompok dan bahkan berbangsa dan bernegara. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun batin. Diulang-ulang terus ya Pak ya. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 192. Seperti biasa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Takuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama. An ya'lamahu ulama'u bani Israil. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin. Faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Fayaqulu hal nahnu munzarun. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Afara'aita in matta'nahum sinin. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Dzikra wa ma kunna zalimin. Sadaqallahul azim. Ya, kita tengok ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya kalau kita perhatikan yaitu berkaitan dengan muamalah ya Pak ya, muamalah. Muamalah itu kalau diartikan itu pekerjaan itu diperbuat karena adanya saling mengambil keuntungan, itu muamalah. Kalau akar kata yang sulasi mujarrodnya Pak, kalau dalam ilmu tasrif, ilmu sorof itu namanya amila ya'malu amalan. Kalau amila itu cuma sendirian, bekerja tapi sendirian. Kalau muamalah itu akar katanya dari amala yu'amilu muamalatan. Ini saling bekerja antara dua orang, dua kelompok ataupun yang lebih besar lagi. Itu kalau namanya muamalah. Ya. Jadi muamalah di sana itu perinciannya ya kalau di sini yaitu berkaitan dengan perdagangan ya Pak ya. Perdagangan itu ya biasanya ada takaran-takaran. Ya kalau dulu orang itu jual beli itu dengan dengan takaran. Ya dengan takaran itu ya kalau yang sekarang dengan literan gitu ya Pak ya, dengan kilogram dan sebagainya. Nah itu takaran. Diingatkan janganlah engkau mengurangi takaranmu ketika engkau jual beli. Ya jadi ketika menjual jangan engkau kurangi takarannya itu. Nah itu dijelaskan. Dan pernyataan ini juga dipesankan karena ada kaitannya dengan urusan duniawi itu dengan akhirat, maka Allah nyatakan wattaqullahalladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Jadi disuruh bertakwa kepada Allah dan ingatlah kepada umat-umat terdahulu. Jadi kenapa sih disuruh ingat kepada Allah dan juga umat-umat terdahulu?
Karena sesungguhnya kejadian yang pada umat yang sekarang itu sudah pernah terjadi zaman dahulu. Cuma di sana itu dikabarkan orang-orang yang soleh akan seperti ini, orang-orang yang tidak soleh akan seperti ini. Ya, jadi di sana itu gambarannya banyak sekali. Ada orang yang kaya raya, kaya korun gitu ya. Nah, itu dengan kekayaannya tetapi untuk melawan akidah, melawan agama tauhid. Nanti ada lagi orang yang mempunyai kekayaan tetapi untuk berjuang, kayak Nabi Sulaiman gitu ya. Bahkan Nabi Sulaiman itu pernah izin ya kepada Allah, ya Allah ya Robbi, izinkanlah aku untuk bisa memberikan makanan barang sehari saja untuk makhlukmu gitu kan, karena begitu kaya rayanya. Nah, di situ diberikan oleh kesempatan oleh Allah, kamu tidak akan mampu, benar. Ada makhluk yang muncul dari laut. Nah, di sana santapan yang dihidangkan itu dimakan semua, habis. Ya, jadi ini ya, jadi bermuamalah itu ada beberapa contoh-contoh yang telah terjadi zaman dahulu. Jadi gambarannya itu sudah pernah terjadi. Tidak hanya sekarang, orang itu berdagang dengan curang, orang berdagang dengan jujur. Makanya kalau kita lihat orang dagang itu, kalau dia itu jujur, maka digambarkan ma'as-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Wah, luar biasa. Ya, karena godaannya luar biasa. Orang berdagang itu, bisikan-bisikan dari kanan kiri, dari orang-orang yang berada di sebelahnya, entah itu istri, entah itu anak, entah itu kemauan diri sendiri, alladzi yuwaswisu fi sudurihim, di dalam hati mereka. Itu luar biasa. Kalau kamu pengen untung gede, maka kamu harus begini, begitu, dan sebagainya. Makanya kalau orang jualan itu kan macam-macam Pak ya. Ada yang cari pengasihan gitu ya, penglaris gitu. Makanya kalau kita itu katakanlah ada orang jualan, terus ada yang aneh, nggak usah belanja Pak. Itu berarti ada sesuatu, ada yang aneh-aneh gitu ya. Ada yang diikat-ikat di atasnya, yang nggak jelas gitu. Nah itu hati-hati, nggak usah belanja itu. Ada yang pakai apa itu tapal kuda gitu ya, diikat gitu. Itu berarti ada sesuatu itu. Nanti ada lagi dengan batu-batu tertentu, jumlahnya tertentu gitu. Nanti ada bungkusan rambut gitu ya. Apa rambut apa saya nggak tahu itu. Nah itu jangan percaya. Nanti ada, sudah jelas ada lampu terang, ada ceplik, tahu ceplik? Nah itu yang pakai sumbu itu ya, terus dikurungi. Nah itu juga jangan beli di situ. Itu jelas pakai dukun itu. Jangan percaya yang seperti itu. Banyak bentuknya. Makanya kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang ketika jajan di tempat di situ enaknya luar biasa gitu ya. Ketika dibawa ke rumah, rasanya enakan deblok. Ada yang seperti itu. Ya, jadi ini hati-hati. Jangan ikut-ikutan dan jangan belanja kalau tahu seperti itu. Ini kalau orang itu yang diberikan kekuasaan untuk mengetahui Pak, itu kenikmatan itu ternyata ada ya, ada orang yang diberikan kemampuan untuk melihat. Di sana itu ada semacam makhluk kecil gitu ya. Ya makhluk kecil itu sebangsa jin kali ya. Terus dia itu meludahi di mangkok-mangkoknya gitu. Nah itu ada yang seperti itu. Kalau diberikan kemampuan untuk melihat, Masya Allah. Ya itulah. Jadi wal jibillatal awwalin, ingat orang-orang terdahulu itu yang modelnya seperti itu banyak. Ya karena apa? Karena nafsu. Ya jangan ikut-ikutan. Nah, namun demikian yang namanya manusia, karena keinginannya itu merasa dihalang-halangi oleh para nabi,
maka dia pun menyatakan fa'askit alaina kisafam minas sama'i in kunta minas shadiqin. Udahlah Su'aib, udahlah, engkau kalau ngaku nabi tunjukkan aja lah, nggak usah macem-macem. Tunjukkan bahwa engkau itu sebagai nabi. Tunjukkan puing-puing dari atas, bingkisan-bingkisan dari atas, dari langit, bahwa kamu itu sebagai utusan. Yaitulah kalau orang yang nggak beriman itu modelnya seperti itu. Jadi maunya itu melawan, tetapi sesungguhnya dia tidak punya apa-apa. Tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, tidak punya dasar apa-apa. Ya, itulah gambaran orang-orang yang terdahulu sampai dia itu mendustakannya dan muncullah azab dari Allah. Nah, untunglah bagi umat Nabi Muhammad ya. Kalau umat Muhammad itu orang itu berbuat maksiat, orang itu melawan ketentuan Allah, itu masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Kayak sekarang, ya dulu rame ya heboh, ada LGBT, ada macam-macam gitu ya. Ya sudah diingatkan bahwa itu tidak benar, maka disitulah turun peringatan-peringatan. Sudah tahu jangan memproduk barang haram, kayak nantang, didatangilah bah air dan sebagainya. Bilangnya ini kan biasa kejadian alam. Kalau bagi orang yang beriman, oh iya benar, itu peringatan dari Allah agar kita itu tahu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha kuasa. Orang-orang yang sekitarnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memberikan peringatan sudah memberikan peringatan. Nah, disitulah tinggal Allah yang menentukan. Nah, itulah gambaran bahwa Allah itu ada. Yuk kita teruskan. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, bahwa sungguhnya Al-Qur'an latanzilun diturunkan rabbil alamin, yaitu dari Rabb semesta alam raya. Ini ada beberapa agamawan ya Pak ya, agamawan yang diciduk oleh polisi ya. Ada Muhammad Kece namanya Muhammad Kece ya. Ada Yahya Waloni gitu ya, ada beberapa, nggak tahu nanti siapa lagi dalam daftar yang akan diciduk gitu ya. Ya mereka itu dibilangnya berlebihan ya. Jadi ya jelas ya, kalau kece itu kan ngawur ya, ngomongnya ngawur. Apa itu dengan menunjukkan kitab-kitab fikih yang katanya karangan Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Nah di sana itu ada beberapa kitab, ya kalau di produk pesantren itu ada Sulamun Najah, ada Safinatun Najah, ada Safinatus Saja gitu ya. Itu artinya perahu ya, perahu penyelamat. Itu kan pemahaman bagaimana cara beribadah, bukan itu sebagai jaminan, bukan tata cara bagaimana beribadah, dari toharoh, sholat, dan seluk-beluknya itu ada di sana. Ya bukan itu yang menjamin. Nah itulah kebodohan seorang kece ya. Jadi salah menafsirkannya. Dibilangnya di mana Al-Qur'an ada wudu, nggak tahu dia itu ya. Nah di sana kan ada ya, idza kuntum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu jelas Al-Qur'an. Bilangnya wudu itu dijelaskan oleh ulama ini. Nggak tahu dia ngomong seenaknya. Al-Qur'an itu, wudu itu Al-Qur'an. Jadi anggota wudhu yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 4 ya Pak ya. 1, 2,
3, 4. Nah itu 4. Nah nanti kalau di dalam memahami ayat Al-Quran itu wawu dan itu ada pemahaman, ada istilah wawu litartib. Wawu litartib itu artinya seperti idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, mukamu, wa aydiyakum, dan tanganmu, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Beda ya Pak ya. Ini kadang-kadang ada yang dibasuh, ada yang diusap. Kalau membasuh itu mengalirkan tangan. Kalau rambut cukup diusap. Wamsahu biruusikum wa arjulakum, kalau arjulakum itu diguyur. Nah itu beda caranya. Jangan rambut diguyur, ya gimana? Cukup diusap gitu. Nah itu yang rukun, itu jelas. Itu namanya litartib. Nggak boleh kaki dulu, nggak boleh. Litartib, wawu litartib. Itulah Al-Quran. Nanti ada lagi wawu litahyir, untuk memilih. Ya kayak umpamanya sedekah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Apa iya untuk semuanya, untuk fakir miskin dan seterusnya? Oh enggak ya. Sedekah ya, jadi di sana yang utama. Biasanya kalau orang itu yang mendekati kelaparan itu ya mohon maaf ya fakir miskin. Nah ini yang utama. Kalau itu sudah tertutupi, baru ke yang lain. Nah, seperti itu. Itu namanya untuk memilih. Nah, itu kalau wawu ini wawu litahyir. Nanti ada lagi wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu setelah ini disertai begitu. Kayak surat Al-Asr ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah itu disertai. Orang itu tidak akan rugi ya kecuali orang yang beriman. Tidak cukup beriman, amilus solihat, berbuat baik. Sudah berbuat baik, disertai dengan nasihat menasehati. Ya, nasihat menasehati itu tidak harus dari atas, Pak. Dari bawah pun bisa, dari masjid bisa, dari tetangga bisa, dari macam-macam bisa. Itulah nasihat. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah itu, wawu itu ternyata maknanya banyak ya Pak ya. Bukan sekedar apa itu dan itu bukan, tetapi mempunyai makna itu. Ya, Al-Qur'an ini diturunkan dari Rabbmu yang memelihara alam raya ini. Nazala bihir ruhul amin. Nah ini sebenarnya turunnya ini dengan ruh yang terpercaya. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Ada yang melalui malaikat, ada yang langsung. Ya, ada yang langsung. Ada macam-macam. Ada yang mimpi. Ya mimpinya kita dengan para nabi beda ya Pak ya. Jangan disamakan. Mimpinya kita dengan para nabi itu jangan disamakan. Nabi itu meleknya, tidurnya itu ya melek, sadar. Nggak seperti kita. Kalau kita tidur mungkin diobrak-obrak itu nggak bangun-bangun ya. Ada azan di masjid aja nggak denger kok. Kebluk kalau orang Jawa bilang. Nah ini beda. Kalau kita itu tidur ya kayak mati beneran, ya kan, nggak denger apa-apa. Ya makanya dipesankan kalau mau tidur membaca doa. Jangan-jangan ketika tidur dicabut nyawanya. Ya kan, kalau orang itu ketika orang menjelang mati itu kan disuruh ditalkin ya Pak ya. Talqin itu mengajari dengan lafaz la ilaha illallah. Ya, jadi ini pembelajaran yang luar biasa bahwa Islam itu adalah agama yang hak sehingga orang yang mau mati pun disuruh Islam. Tandanya apa? La ilaha illallah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah. Makanya kalau orang nungguin orang sakit, ya, orang nungguin orang sakit, kalau sudah diajar dengan lafaz la ilaha illallah, enggak usah ditanya. Nanti ditanya,
Pak, ini passwordnya apa nih ATM-nya? Nanti kalau ditanya akhir hayatnya, oh passwordnya itu apa itu Deblo Bojong umpamanya. Deblo Bojong. Nanti ditanya, kamu akhir matinya apa? Deblo Bojong. Waduh, repot. Ya kalau sudah ngap-ngapan, terus dia itu tidak sadar, sudah diajari dengan 2 kalimat syahadat, ya syukur-syukur, ya diajarkan kalau hadis la ilaha illallah gitu ya, la ilaha illallah, sudah diamkan. Jangan ditanya. Ya bagaimana dengan sholatnya? Orang sudah nggak inget kok sholat. Ya, jadi sudah nggak inget itu ya nggak perlu. Dia nggak ada kewajiban apa-apa. Nah itu mestinya. Ya, jadi ini oleh para Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi itu ada dengan malaikat Jibril, ada dengan mimpi, ada yang dibalik tabir dan seterusnya. Itulah aneka ragamnya. Nah di sini disebutkan nazala bihi ruhul amin, artinya diturunkan dengan dibawa oleh malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mungdirin, ya atas hatimu kepada Nabi Muhammad, litakuna minal mungdirin, agar engkau ini menjadi orang yang memberikan peringatan. Ya kan, ini Nabi aja, nggak boleh maksa. Engkau ini hanya sebagai memberikan peringatan. Ya kan, ada ya kisahnya ya Abu Thalib ya, paman Nabi. Bagaimana ketika menjelang ajalnya diajari dengan 2 kalimat syahadat, dia tidak mengucapkannya. Maka di sana sedih, yang disebutnya amul huzni, tahun kesedihan. Maka turunlah ayat yang berikutnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Beda. Ya, jadi inilah Al-Qur'an. Bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Ya, dengan apa? Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Dengan bahasa Arab yang nyata, wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sesungguhnya ini sudah tertera pada kitab Zabur yang terdahulu. Ini juga ada ya pendeta kayak namanya ya Pak ya. Itu luar biasa Pak, dia itu memberikan ceramah itu dengan ilmiah. Jadi di beberapa kitab di zaman dahulu itu dinyatakan bahwa benar bahwa Muhammad itu sudah disebutkan namanya, baik itu pada Zabur atau Taurat, Injil itu sudah disebutkan. Nah ini ya, jadi sudah disebutkan bahwa nanti ada seorang utusan yang terakhir namanya Muhammad. Ya kalau tulisan dulu beda dengan zaman sekarang Pak tulisannya. Kalau dulu itu tulisannya itu kadang-kadang hurufnya itu mati semua. Kayak Hamada gitu ya Pak ya. Itu kan kalau orang Yahudi itu sebutan Tuhan itu tulisannya adalah YHV. Itu membacanya apa? Ada yang bilang Yahweh, ada yang baca Yehova. Nah, di situ tulisannya itu hurufnya mati semua. Begitu juga nama Muhammad itu juga demikian. Namanya itu mati semua. Sangat susah untuk membacanya. Kenapa dengan huruf mati? Di zaman dahulu itu untuk menghormati yang terhormat. Maka dengan huruf mati. Jadi sangat susah dirahasiakan. Nah, disitulah ada rahasia. Maka di sini nama Nabi Muhammad itu namanya banyak. Ismuhu Ahmad, Muhammad, Mustafa, Toha, Yasin. Itulah nama Nabi kita. Ya kan, ketika sholawat ya, sholatullah salamullah ala Yasin, sholatullah salamullah ala Toha. Nah itu Nabi Muhammad. Jadi al-Mustafa pilihan. Nah kalau di dalam kitab-kitab yang sebelumnya itu Ha Mim Dal. Nah di situ ada sebutannya seperti itu.
Nah ini ya, yang memang di apa itu cara berdakwah itu sudah dicontohkan oleh para nabi itu beraneka ragam, Pak. Ada yang modelnya kayak Nabi Musa, ya, dengan keperkasaannya gitu kan. Ada modelnya seperti Nabi Sulaiman dengan ilmunya, terus beliau bisa menguasai kekayaan. Tidak hanya kekayaan, tetapi sebangsa jin juga takluk. Ya, ini nama jin juga kalau di dalam Al-Quran itu pemahamannya kita itu beraneka ragam, Pak. Kalau jin yang di masa Nabi Sulaiman itu ya jin yang nurut. Kalau jin yang diasumsikan oleh dukun itu juga beda. Yang nurut dengan dukun. Ini nama jin itu kan banyak artinya apa ya? Kalau dalam perut sebelum manusia itu jadi, itu dalam apa? Janin. Janin itu juga jin, Pak. Kalau orang gila apa? Majnun. Itu juga janin dari kata jan. Jadi artinya yang tertutup. Ya, ini beraneka ragam. Ya, jadi Al-Quran yang namanya Muhammad Rasulullah itu sudah tersebut di dalam kitab yang sebelumnya. Dan memahami Al-Quran ini kita nggak bisa hanya langsung kepada Al-Quran. Kita juga harus memahami kitab-kitab yang sebelumnya yang pernah diturunkan. Baru kita yakin, oh iya, Allah itu menurunkan tidak hanya Al-Quran. Makanya ada kewajiban kita itu percaya kepada kitab yang sebelumnya. Walaupun kita tidak harus memahami dari kandungannya, enggak harus. Kita harus yakin bahwa Allah juga telah menurunkan wahyunya berupa suhuf dan berupa kitab. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa gitu kan ya, di sana ada sebutan suhuf. Nanti ada kitab. Nah, kitab ada Taurat, Zabur, Injil. Nah, itu yang harus kita yakini. Ya, jadi ketika kita itu memahami itu dari asalnya. Yang umpamanya orang memahami adanya Allah. Kita harus tahu kejadian Nabi Adam alaihissalam. Kalau orang itu memahami Nabi Adam, kalau Nabi Adam itu paham benar bahwa Allah itu sebagai sang pencipta. Makanya kalau Nabi Adam itu menyatakan tanah itu bisa berbicara, itu mudah. Kalau kita harus dijentrek-jentrekan, Pak. Ya kayak Nabi ketika menyuruh kita sholat, itu kan disuruh pindah-pindah. Ya karena apa? Karena tanah yang jadi pinjakan kita itu nanti menjadi saksi, akan bicara. Nah itu maksudnya itu. Ya jadi yang tanah yang dipinjak oleh kita, yang diinjak oleh kita untuk sholat, itu nanti akan bicara. Oleh karena itu dianjurkan kalau kita itu sholat sunnah, ya sudah qobliyah, terus sunnah, pamanya baru datang tahiyatul masjid tempat satu, nanti qobliyah ketika sudah adzan itu di tempat yang lain. Nah itu pindah-pindah kalau bisa. Nah itu bukti bahwa tanah itu bisa bicara. Kalau Nabi Adam itu yakin, karena dia yang pertama diciptakan oleh Allah, bahwa tanah itu bisa bicara. Ya kalau kita kan karena sudah banyak dosanya ya Pak ya, maka tertutup. Dibilangnya tanah nggak bisa bicara. Dijelaskan lagi dalam Al-Quran, al-yawma na'timu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, sudah jelaskan seperti itu nanti di akhirat. Nah itu jelas kita itu tidak bisa bicara apa-apa. Sebenarnya sudah banyak bukti ya. Kayak yang bicara itu kan tanda tangan ya Pak ya. Tanda tangan itu tangan. WA-an pakai apa? Tangan ya Pak ya. Iya, sudah pakai tangan, itu bukti bahwa tangan itu yang bicara, bukan mulut lagi. Orang ngetik itu tangan. Nah, itu bukti. Zaman sekarang itu sudah nyata bahwa tangan itulah yang bicara.
Berikutnya, awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Awalam yakun, apakah tidak ada lahum bagi mereka ayatan sebagai tanda ayya'lamahu yang sudah diajarkan al ulama Bani Israel, yaitu ulama-ulama Bani Israel. Kalau ulama Bani Israel itu sebutannya itu rahib ya, rahib, ruhbaniyun rahib, dan ada lagi pendeta ya Pak ya, pendeta. Nah itu yang setelah disampaikan oleh mereka ulama-ulamanya, agamawannya. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin, walaupun kalaulah diturunkannya Al-Quran kepada sebagian orang-orang non-Arab ya, maka diteruskan lagi faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin, ketika dibacakannya atas mereka, maka mereka itu tidak beriman kepada Al-Quran. Nah ini, kalaupun ini kan kadang-kadang ada yang tanya, kenapa sih nggak pakai bahasa lain gitu? Al-Quran kok pakainya bahasa Arab? Ya kalaupun pakai bahasa lain, dasarnya tidak beriman, maka dia pun tidak bakalan beriman. Itulah orang-orang yang tidak beriman itu hanya otak-atiknya saja. Karena dia itu tidak ada dasar keimanannya, itu hanya ucapannya saja dengan berbagai macam alasan. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Ya seperti itulah Allah memasukkannya pada hati-hati orang yang banyak dosanya. Ini perlu diketahui ya, Allah itu tidak pernah menyimpangkan, nggak pernah. Allah tidak pernah menutup, tidak pernah. Kalau ayat itu menyatakan khatamallahu ala qulubihim, itu bukan seperti itu, artinya bukan letterlek. Karena banyak dosanya, karena banyak maksiatnya, karena itu maksiat, maka dialah yang menutupinya maksiat itu. Ini kan sering ya, ada nyanyian kan ya, aku dekat, engkau dekat, itu kan ya, aku jauh, engkau jauh. Nah kalau orang itu suka ke masjid, ada nggak rasa benci kepada masjid? Malah tambah cinta. Kalau orang itu sering beribadah, apa iya dia itu merasa benar? Enggak. Kalau orang itu suka beribadah, itu merasa banyak salah. Makanya yang adanya di dalam hati itu istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau orang itu nggak pernah ke masjid, walaupun dekat, itu yang ada kesombongan. Aku yang pinter, aku yang benar, kamu salah semua. Nah itu seperti itu. Boro-boro dia itu akan cinta masjid, paling mengolok-olok gitu kan ya, paling mengolok-olok. Nah ini kalau orang itu tidak ada keimanannya, kalau tidak ada usaha. Perlu diingat ya, keimanan itu ada yang melekat di dalam hati, ya ada yang melekat dalam hati, yakin adanya Allah, yakin adanya malaikat, yakin adanya kitab Allah, yakin adanya Rasul, yakin adanya qadha dan qadar, yakin adanya hari kiamat. Itu keimanan yang melekat. Tapi ada keimanan yang diperbuat. Karena yang dinyatakan ulaika humul mu'minuna haqqa, yaitu orang yang mau sholat, orang yang mau zakat, orang yang mau beramal soleh. Nah ini jangan dianggap yang namanya keimanan itu hanya yang ada dalam hati. Kalau yang dimaksud dengan keimanan yang ini, kita harus usaha. Ya, nggak bisa kita itu diam-diam saja, itu nggak bisa. Ya, jadi keimanan itu ada dua, yaitu keimanan yang melekat di dalam dada, ada keimanan yang harus diusahakan. Menjadi cinta kepada masjid, ya dibiasakan melangkah ke masjid. Menjadi cinta ibadah, langkahkan ke masjid. Mau berjamaah. Bagaimana kita bisa saling cinta mencintai kalau nggak kenal? Makanya di sana ada suruhan untuk berjamaah. Makanya kenal. Ini jamaah subuh seperti ini, mukanya seperti ini. Orang-orang yang suka berjamaah subuh itu beda, Pak.
mukanya cerah. Orangnya itu, yang namanya orang yang berjamaah subuh itu niatannya itu kan dari mau tidur bahkan, iya kan? Makanya beda orang yang sholat subuhnya berjamaah dengan yang tidak, hatinya beda jauh dengan orang yang tidak pernah berjamaah. Kalau orang itu berjamaah subuh, hatinya itu selalu digantungkan kepada Allah. Mau tidur ditata, ya Allah ya Rabbi bangunkan aku jam 4, aku mandi, aku mau sholat berjamaah. Kalau orang itu nggak pernah sholat berjamaah subuh, boro-boro tidur seenaknya, semaunya, tidak ada rancangan. Makanya itulah dinyatakan sholat subuh berjamaah itu pahalanya besar karena perencanaannya itu semenjak tidur. Nah ini ya, kecuali sudah yang terbiasa ya. Walaupun kalau yang sudah terbiasa itu baru bangun terus baru tidur beberapa jam, kumandang azan itu langsung bangkit gitu ya. Itu sudah terbiasa, beda. Ya, jadi inilah orang-orang yang berbuat dosa, bukan Allah yang menutup, tetapi dia karena banyak dosanya maka dia tertutup. La yu'minuna bihi hatta yarawul adzabal alim. Dia tidak percaya sehingga dia itu akan mengetahui adab yang pedih. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Nanti ketika adab itu datang, dia tidak ingat bahwa itu adalah adab. Nah ini, dia tidak merasakan, oh ada bencana ya, oh ada gempa ya, oh ada paling bahwa itu adalah ketentuan Allah. Fayaqulu hal nahnu munzarin. Dia berkata, apakah aku ini dibiarkan? Ya, jadi inilah orang-orang yang tidak beriman. Apa bi'adzabina yasta'jilun? Apakah azabku akan dipercepat gitu? Nah, inilah orang-orang yang tidak beriman itu seperti itu. Apa ra'aita immatta'nahum sidin? Tidakkah engkau melihat orang yang diberikan oleh Allah beberapa lamanya? Beberapa tahun, summa ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian datanglah kepada mereka yaitu apa-apa yang telah dijanjikan. Nah inilah bukti-buktinya itu dibuktikan. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, tidak ada artinya bagi mereka. Kalau aghna'an itu artinya tidak ada artinya ya Pak ya. Umpamanya ana ghaniyun angka, itu artinya aku tidak perlu kamu. Nah, bukan aku lebih kaya, tapi aku tidak perlu kepada kamu. Itu kalau ghaniyun angka. Jadi kalau ini pun demikian. Ma aghna anhum, maka tidak ada artinya bagi mereka apa-apa yang telah dinikmatinya. Wa ma aghlaqna min qaryatin illa laha munzirun. Tidaklah dirusak suatu kaum kecuali di sana itu ada yang memberikan peringatan. Dzikra wa ma kunna zalimin, peringatan. Dan Allah bukan yang berbuat zalim. Ini maksudnya. Maka Allah itu sifatnya Rahman Rahim. Rahmannya itu lebih banyak dari ghadabnya, dari murkanya. Ya. Murka Allah itu ada sebab. Karena apa? Karena kita itu buat ulah. Disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh ngaji nggak mau ngaji, disuruh berinfak tidak mau berinfak, disuruh berbagi tidak mau berbagi, dan seterusnya. Nah itu makanya di sana itu diberikan peringatan. Ya, kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Kita harus selalu bahwa Allah itulah yang Rahman Rahim dan seterusnya. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.